dari ujung barat sampai ke timur Indonesia, bahkan ada juga yang ada di luar negeri. Bersyukur kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Dan secara spesifik waktu itu di call dari teman untuk membawakan bagaimana hubungan doa dan juga nyanyian secara khusus, ya. Mungkin yang sudah pernah ketemu saya juga, memang saya punya passion dari orang tua sebenarnya juga mengenai musik, secara khusus juga untuk musik di dalam ibadah kita, di dalam keseharian kita, bagaimana itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi selama 6 hari ke depan, ya akan dibagi sedikit-sedikit gitu per 15 menit, yang akan saya beri judul I will pray and I will sing, gitu. Karena 1 Korintus 14 ayat 15 mengatakan bahwa aku akan berdoa dengan roh dan juga dengan akal budi, tapi aku juga akan menyanyi dengan roh dan akal budi. Jadi Alkitab sendiri mengatakan bahwa doa adalah juga sama seperti nyanyian. Nyanyian adalah juga sama seperti doa. Dan Roh Nubuat juga mengatakan hal demikian. Dan hari ini saya akan awali, mungkin belum langsung masuk kepada nyanyian itu sendiri, tapi saya ingin mengawali dengan doa yang Yesus lakukan, ya, yang itu akan menjadi teladan kita untuk pembahasan kita. Jadi di dalam Alkitab saya ada temukan beberapa ayat, ya, yang mengatakan Yesus berdoa. Jadi ada Matius, Markus, Lukas, ya, sayangnya Yohanes kok saya tidak temukan, atau mungkin saya kelewat, tapi ada beberapa ayat yang mengatakan Yesus berdoa, ya. Dan secara spesifik hari ini saya akan sharing di Lukas 3 ayat 21, doa yang Yesus layangkan setelah Yesus dibaptis, ya. Jadi kita tahu bahwa sebelum Yesus memulai pelayanannya, Yesus bertemu dengan Yohanes Pembaptis, ya, dan kemudian Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah anak domba Allah, dan kemudian Yesus dibaptis di situ. Nah, saya akan sharing 3 ayat, ada di Matius, di Markus, dan juga nanti ada di Lukas, yang menceritakan tentang baptisan Yesus. Gitu. Jadi tercatat di dalam 3 ayat ini. Oke, mungkin saya bisa minta tolong salah satu teman, boleh unmute dan boleh membacakan Matius 3 ayat 16-17. Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, terima kasih. Kemudian mungkin satu teman lagi untuk Markus 1 ayat 10-11, boleh dibacakan? Markus 1 ayat 10-11. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Terima kasih. Jadi kita sudah sering dengar, ya, pembahasan mengenai Yesus baptisan, bagaimana setelah Yesus dibaptis keluar dari air, terdengar suara dari Allah Bapa dan juga Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Tapi uniknya di Lukas ada satu tambahan, ya, yang saya tidak tahu kenapa, tapi tidak dicatat di dalam Matius dan Markus. Mungkin ada satu teman lagi yang boleh bacakan Lukas 3 21-22. Lukas 3 ayat 21-22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, terima kasih. Lukas mencatat bahwa setelah Yesus dibaptis, setelah Yesus keluar dari air, secara spesifik dikatakan Yesus berdoa.
Nah, secara pribadi selama bertahun-tahun ya belajar mengenai baptisan Yesus, mungkin beberapa bulan lalu saya baru mendapati bahwa setelah keluar dari air itu, setelah baptisan itu, Yesus berdoa. Dan yang menjadi poin kita adalah tentang doa, ya, karena ini kita dalam United Prayer Ministry. Jadi pertanyaannya, mengapa Yesus berdoa? Nah, kita tahu bahwa awal atau baptisan Yesus itu adalah menjadi awal 3,5 tahun pelayanan Yesus di bumi ini, ya. Dan pelayanan Yesus di bumi ini itu bukan apa ya? Kalau mungkin kita dulu ya sebelum pandemi gitu, kita kan pelayannya onsite gitu ya. Kemudian saya teringat kalau misalnya dulu pergi mission trip, karena kan saya tergabung di SMC itu di bawahnya CMC Indonesia, kalau pernah dengar. Nah, itu kita dulu setiap tahun itu ada mission trip gitu ya. Jadi saya teringat kalau misalnya kita mau pergi mission trip itu apa ya, kita udah prepare semuanya gitu. Pelayanannya itu semuanya sudah terprepare dengan sangat baik. Tempat kita tinggal itu yang nyaman gitu ya. Terus kemudian nanti tempat pelayanannya untuk bikin seminar itu juga yang enak, ada AC-nya, dan kemudian pokoknya semuanya itu enak gitu ya kalau boleh saya bilang. Tetapi pelayanan Yesus di dunia ini benar-benar Yesus datang kepada orang-orang yang menolak Dia. Yesus datang kepada orang-orang yang mencela Dia gitu, dan Yesus tahu itu semua. Yesus datang ke dunia ini tidak prepare nanti tinggal di tempat yang mewah atau at least ya rumah gitu ya, atau hotel gitu. Tapi Yesus datang ke dunia ini dengan semua keterbatasan, dengan semua hal yang kalau boleh katakan tidak enak gitu. Dan Yesus tahu itu semua. Kemudian Yesus juga datang ke dunia ini ya untuk khususnya pelayanan Dia itu kepada orang kusta, orang-orang yang dijauhi, pokoknya kepada sesuatu hal yang aduh tidak enak kalau boleh dibilang ya. Tetapi karena kasihnya yang begitu besar, Yesus masih mau datang dan menjalani itu semua. Dan Yesus tahu satu hal, pada saat Dia melakukan pelayanannya di bumi ini, secara khusus untuk memberikan keselamatan kepada dunia ini, Yesus tidak boleh berdosa. Satu saja dosa yang dilakukan oleh Yesus itu menghancurkan seluruh rencana keselamatan Allah. Dan untuk itulah, sebelum memulai segala sesuatunya, Yesus berdoa. Setelah baptisan, Yesus juga dikatakan dituntun oleh Roh Kudus kepada padang gurun, dan Yesus di sana dicobai 3 kali. Dan Yesus tahu itu semua, bagaimana Dia dicobai oleh kuasa kegelapan, dan kalau Yesus salah mengambil langkah, ya, Yesus berdosa, sudah selesai rencana keselamatan. Dan untuk itulah, di awal sebelum melakukan segala sesuatunya, Yesus berdoa. Dan doa Yesus secara khusus setelah baptisan, ya, dan juga sebenarnya doa-doa Yesus kita sering dengar pagi-pagi benar Yesus berdoa seperti yang dilakukan United Prayer Ministry ini juga. Doa yang Yesus lakukan itu menjadi sebuah teladan bagi kita semua. Sebelum melakukan segala sesuatunya, sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, kita berkumpul bersama untuk berdoa. Sebelum kita merencanakan sebuah pelayanan, sebelum kita merencanakan ya, segala sesuatunya dalam hal pribadi kita, dalam hal untuk keluarga, untuk semuanya. Marilah kita mengikuti teladan Yesus untuk berdoa. Saya teringat hal kecil yang pernah saya lakukan. Jadi kalau di SMC itu saya juga kebagian untuk broadcast kalau misalnya kita ada acara gitu ya, dulu sering kan seminar kesehatan atau demo masak gitu. Dan saya teringat sebelum broadcast gitu saya berdoa
gitu. Supaya kiranya Tuhan boleh, Roh Kudus boleh menggerakkan hati dulu orang-orang yang akan menerima broadcast ini, sehingga saat mereka menerima itu mereka boleh tergerak untuk hadir di seminar kesehatan atau pelayanan-pelayanan kita yang lain. Jadi terkadang dalam hal-hal kecil seperti itu kita diingatkan hari ini, awal dari segala sesuatunya. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita berencana, sebelum kita melakukan segala sesuatunya, sebelum kita semuanya ya, sebelum kita lakukan, marilah kita mengikuti teladan Yesus untuk berdoa. Mengapa? Karena kita tahu bahwa saat kita melakukan sesuatu itu pasti ada tantangan, pasti ada godaan, pasti ada ujian-ujian yang mungkin akan menjatuhkan kita untuk berbuat dosa atau melakukan suatu hal yang salah. Untuk itulah kita berdoa di awal segala sesuatunya, meminta pimpinan Roh Kudus, meminta petunjuk dari Tuhan, supaya langkah kita yang akan kita ambil ke depan itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ada satu kutipan, saya juga nggak tahu ini siapa yang mengatakan, karena waktu itu baca, dan saya cari, nggak tahu siapa yang katakan, tapi ini dikatakan sangat bagus sekali. The sweetest time of the day is when you pray, because you are talking to the one who loves you most. Jadi waktu terindah di dalam satu hari itu adalah ketika kita berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita ngobrol, ya, kita berbicara dengan seseorang yang paling mencintai kita. Dan satu kesaksian terakhir yang ingin saya share pada pagi hari ini adalah, kalau boleh dibilang, pertobatan saya itu dimulai ketika saya mengikuti sebuah perkumpulan doa juga. Jadi memang saya terlahir Kristen, ya, dari lahir orang tua, kakek, nenek, sampai generasi keempat gitu menjadi seorang Kristen. Karena sebelumnya itu mereka dari kepercayaan Konghucu gitu, tapi sudah dari Kongco udah Kristen sampai sekarang. Jadi ya memang berdoa, baca Alkitab, ke gereja tiap minggu itu menjadi ya emang udah begitu gitu, udah biasa gitu. Dan kemudian saat saya kuliah SMP, SMA di Surabaya, kemudian kuliahnya kan di luar sendiri gitu. Nah setelah tahun keempat, kemudian mulai berpikir gitu, wah habis ini mau kemana gitu ya, hidupnya mau kemana, mau kerja di mana, mau pelayanan di mana, dan lain. Waktu itu belum mikir pelayanan sih, ya masih mau kerjanya di mana, tinggalnya di mana. Dan pada saat itu ada sebuah ministry, kalau pernah tahu Army Ministry, mereka itu terkenal dengan berdoa semalam suntuk gitu. Tapi pada waktu itu karena di kampus, jadi berdoanya hanya setengah malam sampai sekitar jam 12 malam. Dan itulah pertama kali saya benar-benar mengikuti sebuah retreat gitu dan berdoa di situ. Dan saya benar-benar mengalami kutipan ini di saat itu gitu. Jadi sudah 20 tahun sekian baru benar-benar bisa mengalami the sweetest time of the day is when you pray. Dan disitulah menjadi awal, kalau boleh dibilang menjadi awal dari pertobatan saya yang secara pribadi gitu, karena dulu ya ke gereja berdoa hanya ikut-ikutan, tapi awal dari semuanya itu adalah ketika saya berdoa. Dan kiranya dari teladan Yesus dan juga dari doa-doa yang kita lakukan, kita boleh merasakan satu komunikasi, satu relationship yang sangat indah bersama-sama dengan Tuhan ketika kita berdoa. Dan kita akan lanjutkan pembahasan-pembahasan kita yang lain dan bagaimana saat kita juga menyanyi di hari besok sampai hari Jumat nanti. Terima kasih teman-teman semua dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Baiklah, kita akan tutup dengan doa, minta kesediaan dari Sister Ioy